Video ini sebetulnya terinspirasi dari Vio yang belum lama kasih Q&A atau kasih pertanyaan ini ke aku. Dan ya bisa dibilang pertanyaan ini sebetulnya jadi momentum bahan evaluasi diri yang buatku tuh I needed this questions, I needed this ibaratnya kayak slap on my face untukku juga memperbaiki diri. Dan ya evaluasi diri lagi, lihat-lihat lagi itu suka duka selama menjadi delusion priestess. Aku yakin sih pasti banyak entah followers, subscribers atau teman-teman yang kenal aku sebagai Stephanie, kalian juga bertanya-tanya kayak, Van, lo selama ini punya YouTube, lo selama ini tarot reader, lo selama ini, lo selama ini itu. Karena kalau mungkin ada yang berpikir aku bersembunyi selama kurang lebih 3 tahun di balik image delusion priestess dengan citra dan dengan identitas yang aku buat kayak Hannah Montana ya. Tapi dibilang bersembunyi juga enggak sih, karena toh kalau misal teman-teman ada yang pernah minta tolong atau misal personal reading atau coaching atau kalian entah beli merchandise-nya Delusion Priestess dulu atau apapun, ada masanya kan langsung ke direct payment atau pembayaran ke salah satu rekening yang pakai nama aku pribadi toh. Tapi aku nggak sepenuhnya bersembunyi. It's just like we're gonna get personal here. Dan aku akan ngejelasin juga alasan kenapa aku rebrand sebetulnya. Mungkin ya kita akan mencoba untuk lebih kenalan lebih dalam lah. Kalian kenalan lebih dalam dengan Delusion Priestess, dan aku sosok di belakang layar, di belakang image Delusion Priestess itu yang ternyata rambutnya nggak ungu kan, tapi coklat. Aku buat akun Delusion Priestess itu sama seperti kalau kalian sudah nonton alasan kenapa aku rebrand. Aku jelaskan kalau aku buat akun Delusion Priestess itu sebetulnya karena aku nyari teman. Kenapa aku bilang ini akan jadi episode, akan menjadi video, atau akan jadi sesi podcast yang personal? Because I'm gonna be raw, I guess. Aku bikin akun Delusion Priestess di tahun 2019 itu pertama kali karena aku ngerasa temanku itu aja ya, atau aku ngerasa duniaku kok itu aja. Jujur, mungkin kalau masih di zaman Delusion Priestess dulu, aku pernah sharing tentang Draw My Life. Aku pernah kena bully, entah secara verbal, atau online, atau bahkan fisikal. Dan aku ngerasa aku tipikal orang yang lebih gampang cari temen via online sebetulnya. Atau pasangan romantis atau pacar gitu ya. Karena mostly pasangan aku atau pacar aku di masa lalu tuh kita kebanyakan LDR. Dan long story short adalah dari kecil tuh aku sadar aku punya bakat aneh yang sebetulnya sempat hampir ditutup oleh salah satu temen aku, salah satu sahabat lama aku. Aku gak bisa bilang sahabat lama sih, tapi kita saat ini masih temenan, masih kontakan, cuman udah sibuk dengan dunia masing-masing sih sebetulnya. Dan pernah coba ditutup bakatnya karena aku ngerasa gak nyaman. Tapi someday di minggu pertama aku masuk kuliah, temanku ini bilang, dia lebih muda 2 tahun dari aku, dan dia bilang, dia panggil aku Cici Fani. Civan, sorry ya, aku gak bisa nutup lagi. Mungkin ada alasan kenapa Tuhan kasih bakat ini ke Cici. Mungkin suatu saat Cici bisa pakai suara Cici, atau Cici bisa pakai bakat Cici buat jadi berkat buat orang lain dalam cara apapun. Di situ aku panik karena bakatku saat itu lebih notaben kuat yang clairvoyant.
which is termasuk untuk ngeliat, dan nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena aku tuh orangnya sebetulnya penakut banget. Aku nggak suka nonton film horor bahkan. Serius, I'm a crybaby. I'm an epic crybaby, yang beneran crybaby. Aku tuh gampang nangis, gampang ke-trigger, dan gampang takut. Anyways, ya, singkat cerita adalah bakatnya kebuka lagi, dan naik turun. Mungkin aku juga belum aware tentang spirituality, aku belum aware tentang kebangkitan spiritual, aku belum aware kalau misalnya bahkan aku bisa baca tarot gitu lah, kayak, atau aku bisa channeling lah, sebutnya channeling lah, bukan cuma baca tarot. Nah, singkat cerita, sampai di 2019 aku mulai tertarik untuk, sebetulnya aku tertarik udah dari 2018, tapi aku mulai tertarik untuk, ya udah deh, daripada gue cari, bukan untuk pure cari uang sebetulnya, tapi lebih ke cari sampingan, cari hobi lain. Karena aku pernah ikut ekstrakurikuler sinematografi, aku pernah ikut modeling class, aku pernah ikut public speaking class, dan toh backgroundku adalah komunikasi. Tapi saat itu aku ngerasa skill komunikasiku juga masih minim, karena aku pernah tiba-tiba aku dibully, entah di dunia sekolah sih, mostly zaman sekolah. Aku gak akan bilang sama siapa, tapi ya sudah, it's okay, it's in the past. Dan kondisi ketika pasca aku dibully itu, jujur pernah ada momen dimana aku ngerasa aku sulit bergaul dan aku sulit berkomunikasi. Tapi kalau dibedah di astrologi, sebetulnya berchart aku tuh ada indikator dimana mau gak mau, Mid Heaven aku Libra by the way, dan aku punya Libra stelliums, aku punya Capricorn stelliums, aku punya Ninja stelliums, dan aku punya Versa stelliums. Ya kan? Kalau kalian paham astrologi, dan salah satu alasan kenapa aku tertarik dengan tarot, tertarik dengan astrologi, tertarik dengan psikologi, tertarik dengan spirituality, walaupun background aku komunikasi, dan background atau gelar aku tuh Asikom dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang sih. Long story short adalah, perjalananku menempatkanku mau gak mau harus banyak berinteraksi dengan orang-orang, terutama lewat YouTube, lewat klien misalnya juga. Dan keberadaan Delusion Press itu mengajarkan aku gimana cara bisa dibilang bersosialisasi, gimana cara belajar untuk menjadi pendengar buat orang lain. Tapi ada satu yang mungkin aku miss saat itu, karena aku sangat Venus, aku punya Venus in Pisces dan Pallas Scorpio. Dan katanya, dan berdasarkan apa yang aku baca, placement aku tuh jadi indikator kalau aku punya potensi jadi healer yang kuat. Katanya, who knows. Anyways, dan ya seiring waktu aku belajar kalau melalui Delusion Press aku belajar buat public speaking, aku belajar ngomong, aku belajar content creating, aku belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan keberadaan teman-teman di sini itu sebetulnya jadi fuel buat aku berjalan maju dalam kehidupan sehari-hari aku. Dan bukan berarti dengan aku bisa misalnya channeling atau tarot reading, atau aku bisa sharing ke kalian, atau dengan aku punya sekian banyak followers atau subscribers, terus otomatis hidupku bebas dari masalah, atau otomatis hidupku selalu bahagia 24/7. No honey, no. Karena kita sama-sama hidup di bumi dengan lesnya atau pelajarannya masing-masing. Dan aku belajar dengan keberadaan aku di sini. Sebetulnya kalau kalian bilang, banyak yang sering komen keberadaan Delusion Press itu membantu kalian, terutama di tengah-tengah pandemi kemarin atau awal-awal pandemi. Thank you so much. Itu komennya tuh heartwarming banget buat aku. Komennya tuh jadi kayak apa ya? Ya betul-betul jadi fuel, betul-betul jadi motivasi buat aku. Karena aku sadar aku juga masih punya keterbatasan, aku masih punya kekurangan, mungkin juga masih banyak yang perlu aku improve di sana sini. Dan
Sama seperti aku pernah bilang, alasan aku rebranding atau alasan aku mengganti nama Delusion Priestess atau mengganti image Delusion Priestess ke image atau nama diriku personal dengan nama akun Stephen Lansang's Diary, yang mungkin kalian bingung kayak siapa sih ini orang. Ya, aku sosok di belakang image TP, si terror reader rambut ungu yang dulu mungkin sering kalian tonton. Dan sebetulnya alasan kenapa aku mau rebrand dan kenapa aku mau untuk saat ini aku archive beberapa konten, semua konten, bukan beberapa, semua konten lama aku archive karena aku rasa I want to start over. Aku ingin mulai kembali dan aku merasa peranku atau fungsiku itu it's just like I want to become a blessing. Aku ingin memberkati karena aku merasa terlepas dari mungkin masalah yang datang dan pergi dalam hidup aku atau luka dan pencobaan yang datang dan pergi, aku masih sangat dicukupkan, aku masih sangat terbantu dan terberkati dalam segala situasi, dalam segala suasana. Dan aku rasa kalau misalnya aku cuman memberkati atau membantu orang, membantu khalayak dan dikenal sebagai terror reader di saat mungkin konteks terror reader atau konteks dan image pembaca tarot di publik saat ini, terutama di Indonesia ya, karena kita tinggal di Indonesia, itu image-nya bukan lagi sih, nggak terlalu sebagus itu, karena mungkin deskripsi dari media atau karena memang ada mungkin oknum-oknum tertentu atau ada pola asuh dan didikan-didikan tertentu yang merasa seakan tarot itu adalah suatu hal yang negatif atau pure hanya untuk ramal-ramal. Padahal sama seperti divination tools lainnya seperti oracle cards, rune dan lain sebagainya. Itu mereka ya tools, they're just tools, mereka alat bantu. Dan toh pada dasarnya semua orang punya bakat spiritualnya masing-masing, semua orang punya intuisinya masing-masing, dan dengan atau tanpa tarot seharusnya kita bisa menentukan arah hidup kita mau dibawa kemana. Dan kenapa aku archive? Satu, aku nggak mau kalian atau kita semua terlalu ketergantungan dengan predictions atau ramalan. Ibaratnya gini, jadikanlah tarot atau runes atau divination tools itu lagi, apapun itu, sebagai alat kayak Google Map lah atau kayak Waze. Aku sebut merek di sini, tapi kayak alat bantu yang misalnya kita mau jalan kemana, kita udah tahu destinasi kita mau dibawa kemana. Kita tahu untuk energi cek mungkin atau untuk self improvement. Bukan berarti tarot itu nggak bisa bantu kita mencari tahu ideal type kita atau ciri-ciri pasangan kita itu gimana. Bisa banget, tapi lagi-lagi tuh energi itu bisa dalam tanda kutip dimanipulasi. Kenapa aku bilang energi dalam tanda kutip bisa dimanipulasi? Kata manipulasi atau manipulatif itu image-nya juga nggak baik. I'm PR. Aku pernah jadi PR. Dan background-ku memang anak PR, anak humas. Aku tahu gimana cara kita bekerja dengan image, gimana cara kita bekerja dengan citra. Nah, image, kata manipulasi dan image tarot itu di publik juga nggak sesehat itu. Banyak orang berpikir tarot reader itu pasti ramalannya benar, atau pasti otomatis benar, atau ahli nujum lah, atau tukang ramal lah, ini bla 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 bla, yang jatuhnya degrading, malah degrading entah image sama tarot reader atau degrading si divination tools itu lagi. Atau bahkan kalau kita terlalu ketergantungan, ketika kita ngerasa ramalan atau prediksi kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau dengar, kita bisa marah. Kita bisa marah ke tarot readernya, kita bisa marah ke Tuhan. Dan itu sering banget kejadian dulu. Salahku adalah dulu aku gak terlalu setting boundaries. Salahku adalah dulu aku gak enakan sama orang lain. Jadi aku nyerap. Aku absorb energi orang lain sampai aku tiba di titik aku benar-benar drain. Kalau kalian mungkin pernah ada yang coba atau tertarik untuk personal reading, dari bulan Maret aku sampai sekarang gak buka kan. Literally gak buka kan. Kenapa? Karena aku benar-benar ngerasa I need some rest. Aku butuh waktu jeda, aku butuh waktu istirahat. Pertama karena mungkin banyak orang yang menyalahkan jasaku, banyak orang yang menyalahkan talentaku. Yang gak bayar banyak, yang gak bayar sampai aku rugi, misalnya ada, aku rugi sampai sekitar 4 jutaan, ada.
aku nggak marah. Tapi ini contoh di belakang yang kalian duga, di belakang image terror reader yang mungkin ada yang ngira juga easy money, atau yang ngira terror reader hidupnya gampang atau hidupnya nyaman. No, we're working with energy here, dan energi itu lagi-lagi bisa dimanipulasi. Kalau kita misalnya bekerja dengan energi seseorang yang misalnya dia lagi ngedown banget tapi dia maksa, itu energinya dia bisa codependent ke kita atau bisa ketergantungan ke kita. Pernah dengar istilah energi vampire? Di masa lalu aku banyak bekerja dengan energi vampire, dan itu yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa aku drain, kenapa aku capean. Selain itu, aku bisa bilang walaupun mungkin aku belum sepopuler artis-artis Hollywood atau artis-artis K-pop atau artis-artis Indonesia pun, menjadi seorang yang berada di depan publik itu tidak semudah itu. For real. Aku pernah punya stalker, pernah punya stalking, orang yang stalking Delusion Priestess, atau orang yang sampai stalking aku. Saat itu aku belum go public sih, aku belum open up kayak gini. Tapi pernah ada yang stalking aku sampai stalking ke LinkedIn aku, pernah ada yang stalking aku sampai aku takut keluar rumah, atau pernah ada yang bahkan mencoba untuk melecehkan image aku entah sebagai Stephanie atau Delusion Priestess secara seksual, karena mereka berpikir karena lo public figure atau karena lo baik ya image di publik, lo harus dong ngikutin apa yang gue sebagai penonton lo atau gue sebagai fans lo mau. Kami juga manusia sayangku, kami yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, oleh semesta untuk berada di depan publik juga manusia yang punya hati, punya emosi, punya perasaan, yang bisa sakit juga gitu loh. Dan kalian, aku nggak pernah cerita kesini sih, tapi pernah ada satu momentum dimana aku nangis. Nggak lama setelah aku rebrand, ganti nama dari TP, dari Delusion Priestess ke Stephanie Lensang's Diary. Kenapa aku pilih nama Stephanie Lensang's Diary? Karena aku rasa akun ini ingin aku jadikan sebagai gimana cara aku connect ke kalian, gimana cara aku membagikan apa yang namanya diary ya. Aku membagikan apa yang aku suka atau apa yang aku nggak suka ke kalian. Yang notabene sebetulnya yang ingin aku bagikan mostly hal-hal yang konten yang edukatif, hal-hal konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk siapapun yang membutuhkan, bukan cuma merli cuman sebatas ramalan, prediksi. Kenapa bukannya gini, bukannya fun reading itu nggak bagus atau nggak seru? Saat dulu aku bisa bikin konten pick a card, siapa jodoh saya atau begini begitu, that's fun for real, itu seru bikinnya. Tapi kalau kita terlalu ketergantungan, aku nggak mau ibaratnya aku terlalu nyuapin gula kalian. Dan pernah ada satu momen dimana lebih dari satu sih kayaknya, ya beberapa hari aku sampai seminggu lah setelah aku archive konten dan aku ganti nama, itu aku nangis tiap malam. Bulan Juni berarti, Mei ke Juni. Kenapa? I've lost a lot of followers. 1000 ada kali. Dan di TikTok juga aku kehilangan banyak banget followers. I've lost a lot of subscribers. Ada momen dimana aku ngerasa aku gagal, atau aku ngerasa keputusanku untuk rebrand supaya aku bisa jadi diri sendiri dan supaya aku bisa lebih connect, lebih personal, secara personal ke kalian. Ada masanya aku merasa gagal. Tapi ada masanya juga dimana aku ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa. Berarti masanya mereka atau momennya mereka dalam hidupku juga udah selesai. Tapi ada masanya juga dimana jujur aku terasa termotivasi dengan aku pengen menunjukkan kayak aku masih bisa kok, aku masih bisa sharing, aku masih bisa mungkin menyentuh orang-orang yang masih bertahan. Terima kasih dengan apapun yang mungkin bisa aku bagikan. Entah nantinya aku banyak sharing lagi tentang, ada yang nanya juga, Kak kok gak baca tarot lagi? Karena aku gak mau imageku atau labelku dengan apa yang bisa aku bagikan itu hanya terbatas sampai titik Stephanie cuma dikenal sebagai tarot reader, atau Stephanie cuma dikenal sebagai content creator yang bikin ramalan-ramalan. No.
Pernah ada momen aku mikir, ini apa gue takut karena gue anak gereja banget image-nya, atau gue takut karena gue pernah jadi choir gereja. Actually not, it's just, bahkan sekarang aku berpikir aku ingin perbaiki image spirituality, aku ingin perbaiki image mental health, aku ingin perbaiki image buat kita yang sama-sama mungkin sedang bertumbuh, belajar, berkembang, dan sedang terbangkitkan jiwanya, supaya kita bukan cuma masalah prediksi atau ramal-ramal, tapi kita bisa belajar untuk mendekatkan diri kita ke Tuhan, ke semesta dalam cara apapun agama dan percayaan kamu. Lagi-lagi namanya divination tools, alat untuk mendekatkan kita, saran untuk mendekatin kita sama kayak ini aku lagi channeling nih, aku rasa bukan aku yang ngomong, tapi Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk bantu kita kembali ya ke jalur yang tepat. Dan aku gak mau ibaratnya aku sampai bikin kalian salah jalan, atau bikin kalian kecanduan pada apapun. Is it easy for me to rebrand? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan kalian bisa tanya Vio, ada momen dimana aku berkali-kali tanya ke Vio. Vio itu sebetulnya salah satu murid yang sekarang jadi teman, dan sekarang kita jadi kolega, jadi partner. Karena untuk sementara waktu, kalau misalnya aku nggak bisa full time lagi bantu kalian mungkin di coaching atau di tarot reading atau di content creating, ada Vio yang akan bantu kalian juga. Karena kita sama-sama punya visi, sama-sama punya misi, mau membagikan lebih banyak cinta kasih, membagikan lebih banyak kebaikan dengan apapun yang bisa kita bagikan. Dan jawaban Vio adalah, nggak apa-apa kak, jangan takut. Tuhan mau pakai kakak, Tuhan mau pakai diri kakak untuk jadi berkat. It's not, buatku berada di depan publik itu adalah suatu hal yang humbling, harus butuh kerendahan hati. Karena kalau enggak, aku mungkin aja bisa banget gampang jatuh ke ego, jatuh ke kesombongan, jatuh ke, ini jujur kejadian, jatuh ke rasa takut aku nggak bisa muasin kalian, atau nggak bisa muasin publik. Bisa banget. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah aku harus bisa semampu itu untuk tetap rendah hati, untuk sadar, oh aku ada di sini, aku masih dipercayakan di sini dengan bakatku dan potensiku ya, karena Tuhan masih percaya aku buat di sini. Dan gimana pinter-pinternya aku co-creating sama Tuhan, co-creating sama semesta untuk bisa jadi berkat. Terus apa artinya tarot reader itu harus jadi kaya dengan semua yang aku bilang tadi, easy money? Karena ada yang nanya ke aku nih, kakak bukannya udah punya uang banyak dari baca tarot? Kalau misalnya dieksploitasi atau mau dieksploitasi bisa, tapi aku sih mikir Tuhan bisa ambil bakat ini kapan aja. Atau Tuhan bisa ambil suaraku, kayak kemarin 3 minggu aku sakit gak bisa ngomong, kapan aja. With great power comes great responsibility. Dan barusan pas aku lihat kamera, 22. Jujur, aku nggak tahu video ini akan ditonton oleh siapa, dan entah apa yang mungkin kalian bisa petik dari curhatan aku kali ini. Tapi semoga teman-teman bisa paham, dan siapapun nanti masih membutuhkan untuk bertahan, kita berkembang dan belajar bersama-sama. Karena pasti banyak yang aku bisa lebih sering bagikan lagi, entah lewat YouTube atau lewat podcast. Sekarang ada podcast lah, silakan follow, karena aku juga banyak sharing di sana. Follow Instagram juga, entah Instagram aku atau Instagram Vio atau Instagramnya Delusion Precious juga nggak apa-apa. Aku nggak tahu kapan mungkin aku akan kembali lebih sering lagi untuk sharing apapun, karena tuh aku mau fokus ke batch keempat. Kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar healing atau belajar gimana cara kamu bisa nyembuhin trauma, aku bisa bantu akses kalian. Sama seperti 3 batch beberapa peserta yang pernah aku bantu juga. Silakan kamu cek link untuk kelas online atau coaching class Journey to My Best Self di bawah. Pasti aku akan masukkan di bawah, atau somewhere on my Instagram, somewhere lah, pasti ketemu gitu loh.
Aku nggak marah kok. Aku hanya ingin mengklarifikasi kalau aku di sini dan ini sosok delusion princess yang masih sama. Dia hanya mencoba untuk menjadi dirinya sendiri. Karena aku juga mau kalian bisa jadi diri kalian sendiri. Bisa terus berjuang, kita sama-sama berjuang, berusaha menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.